Selamat pagi sahabat Cakrawala dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Kami Radio Cakrawala bersama dengan Lisa akan memberikan informasi mengenai kegiatan yang sedang berlangsung pada saat ini di Hotel Rama selama 2 hari adalah konferensi pendidikan teritori dan yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat Teritorial Indonesia, dan tentunya kegiatan ini sahabat Cakrawala melibatkan stakeholder pendidikan Bala Keselamatan dalam mengevaluasi dan memberikan solusi untuk peningkatan mutu pendidikan Bala Keselamatan. Dan sahabat Cakrawala, peserta yang hadir pada pagi hari ini selama 2 hari adalah para pemimpin pelayanan pendidikan Bala Keselamatan yang ada di Indonesia. Baik sahabat Cakrawala, mari kita ikuti kegiatan selanjutnya. Baik, sahabat Cakrawala, saat ini saya sudah bersama-sama dengan pemimpin pelayanan Bala Keselamatan Teritori Indonesia, Bapak Komisioner Yusak Tampai. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Shalom, Haleluya. Shalom, Haleluya. Baik, Bapak, ini kan kegiatannya dilaksanakan 2 hari dan juga tadi Bapak yang sudah langsung membuka kegiatan konferensi pendidikan ini. Kita ketahui bersama Bala Keselamatan ini ada 4 pelayanan bidang, ada kesehatan, ada sosial, dan salah satunya adalah pendidikan. Menurut Bapak sendiri, bagaimana dengan kondisi pendidikan kita saat ini? Saya pikir kondisi pendidikan kita pada saat ini memang perlu dipandang dari beberapa aspek. Tapi dari aspek operasional dan juga aspek jangkauannya, saya ingin mengatakan saya masih tetap bangga dengan situasinya, meskipun banyak kesulitan, banyak tantangan yang dihadapi, tetapi dia masih tetap berdampak, masih berkontribusi bagi upaya untuk membangun pemimpin-pemimpin masa depan. Sekali lagi, terlepas dari keterbatasan infrastruktur, keterbatasan lancarnya operasional, tetapi kontribusinya masih tetap signifikan. Oke, baik. Dan tentunya dengan kegiatan ini dilaksanakan, tujuan apa yang ingin dicapai, Pak? Ya, saya berharap bahwa Gereja Bala Keselamatan di Indonesia masih akan tetap berkontribusi dalam pelayanan pendidikan bagi anak-anak bangsa di masa-masa yang akan datang. Kita telah melayani lebih dari 100 tahun di Indonesia dan kita telah memberikan kontribusi cukup signifikan bagi banyak anak bangsa, dan saya percaya bahwa kita masih bisa memberikan kontribusi itu. Dan untuk itulah saya ingin memastikan sebagai pemimpin Gereja Bala Keselamatan di Indonesia, memastikan bahwa peta jalan atau roadmap pelayanan pendidikan Bala Keselamatan di Indonesia itu akan disusun dengan baik, dengan strategis, guna menjadi referensi bagi setiap implementasi yang akan dilakukan, dan juga menetapkan prioritas-prioritas penting yang menjadi referensi utama bagi pelaksanaan operasional pelayanan pendidikan. Baik, terima kasih Bapak. Dan satu pertanyaan lagi untuk Bapak Komisioner. Harapan Bapak untuk pendidikan khususnya yang ada di Sulawesi Tengah? Harapan saya adalah sejalan dengan tagline daripada konferensi ini adalah akan menjadi pelayanan pendidikan yang mandiri, kemudian berkesinambungan, serta berdampak lintas batas. Dan ini memang 3 kata penting dan sangat besar. Mandiri berarti banyak hal yang mesti dikerjakan, berkesinambungan berarti banyak hal-hal yang sifatnya futuristik perlu dipertimbangkan, kemudian dia berdampak lintas batas, antar generasi, melintasi batas-batas geografis, dan juga tentunya berdampak dalam konteks memberkati anak-anak, didik, dan juga keluarga. Oke, baik sahabat Cakrawala, demikian wawancara singkat saya bersama dengan pemimpin pelayanan Bala Keselamatan Teritori Indonesia. Terima kasih Bapak. Boleh saya tambah satu hal? Oh ya, boleh, silakan. Saya ingin menyampaikan apresiasi untuk seluruh praktisi pelayanan pendidikan Bala Keselamatan, baik itu guru-guru maupun juga tokoh masyarakat maupun juga gereja-gereja dan korps Bala Keselamatan, juga pemerintah yang memberikan dukungan sangat konkret
bagi pelayanan kami, baik itu dalam konteks memberikan pembinaan maupun juga mengalokasikan sumber daya pembiayaan untuk mendukung pelayanan kita. Saya sangat apresiasi. Baik, terima kasih Bapak. Dan tentunya harapan kita pemerintah dan juga Gereja Balak Slametan dapat bekerja sama dengan baik ya Pak ya? Sudah pasti, itu yang sangat kita nantikan. Baik, sahabat Cakrawala, saat ini saya juga sudah bersama-sama dengan Sekretaris Program Teritori Indonesia, Bapak Letnan Kolonel Esra Mangela. Baik, Bapak, saya sedikit ingin bertanya. Salah satu yang dibahas pada konferensi ini adalah bagaimana gambaran pelayanan pendidikan. Nah, saya ingin Bapak sedikit menjelaskan bagaimana gambaran pendidikan saat ini khususnya yang ada di Sulawesi Tengah. Ya, sampai pada saat ini pendidikan di Sulawesi Tengah ini kan terdiri dari dua jenis pendidikan dasar menengah dan pendidikan tinggi. Nah, saya mendapati bahwa di sisi lain pendidikan kita saat ini pendidikan dasar menengah sedang berjalan sekalipun masih membutuhkan kolaborasi yang begitu kuat dari berbagai aspek pemerintah, aspek gereja, dan praktisi pendidikan. Ya, potretnya saat ini bahwa masih banyak, khususnya pendidikan dasar menengah itu membutuhkan sentuhan-sentuhan dari berbagai pihak. Nah, juga adalah pemerintah, walaupun sudah sedang dikerjakan itu oleh pemerintah, khususnya di wilayah Sigi juga dan Kota Palu sedang dikerjakan itu. Tetapi di sisi lain dari pihak gereja sendiri juga sedang berupaya untuk hal itu. Jadi ada banyak juga kelemahan-kelemahannya, adanya faktor atau aspek program pemerintah KB, keluarga berencana, sehingga menyebabkan sekolah itu lambat laun tidak punya murid. Di pedesaan itu murid-muridnya itu sudah semakin menurun karena memang tidak ada anak-anak, tidak ada generasi berikutnya seperti itu, sehingga itu mempengaruhi dari pihak pemerintah untuk melihat bahwa sekolah ini sudah ya mau dibilang tinggal menunggu waktu saja seperti itu. Tapi di sisi lain ada sekolah-sekolah kita yang masih dapat dikatakan cukup eksis dan memiliki prestasi-prestasi yang unggul, prestasi yang baik tingkat daerah maupun tingkat nasional. Bahkan dari kalau ada sekolah balsamatan dari Jakarta pun itu sudah tingkat ASEAN. Ya, tapi dalam konteks Sulawesi Tengah sebenarnya sekolah balsamatan juga tidak kalah. Seperti itu ya, tidak kalah dibanding dengan sekolah-sekolah negeri. Ya, karena menghasilkan SDM yang berkualitas sampai saat ini. Ya, baik. Tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa khususnya di Sulawesi Tengah ada anak-anak yang sudah mulai tidak sekolah. Nah, upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh pelayanan Balak Slametan? Saya uruskan dulu sedikit ya. Jadi bukan anak-anak tidak mau sekolah. Oh iya, baik. Ya, tetapi karena memang sudah tidak ada generasi karena program KB yang berhasil. Bahkan di beberapa kampung itu ada ditulis itu, saya lupa istilahnya itu, ya KB berhasil ya. KB berhasil sehingga anak-anak di kampung itu tinggal 10, 20, sehingga hal ini yang menyebabkan sekolah-sekolah, dulunya sekolah balsamatan dan sekolah perintis, tapi adanya program ini sehingga anak-anak sudah tidak ada untuk sekolah. Maksudnya tidak banyak lagi muridnya seperti itu. Baik, dan harapan Bapak kepada praktisi-praktisi pengajar, Bapak Ibu guru dan juga anak-anak. Ya, harapan saya supaya anak-anak yang masih ada sekarang ini tetap menjadi perhatian kita untuk mendapat pendidikan yang layak, mendapat support
dari berbagai aspek. Apapun kondisi sekolah itu, kami berharap supaya baik dari Yayasan Balak Selamat itu sendiri supaya kami tetap berharap untuk lebih meningkatkan dan memperkuat sekolah itu dengan berbagai upaya. Namun juga kami tetap mengharapkan dukungan dari pemerintah supaya sekolah-sekolah itu tetap bisa berlangsung dengan baik. Itu saja harapan saya. Ya, oke. Baik, sahabat Cakrawala, demikian wawancara singkat saya bersama dengan Sekretaris Program Teritori Indonesia, Bapak Letnan Kolonel Esra Mangela. Terima kasih, Bapak. Baik, sahabat Cakrawala, saat ini juga saya sudah bersama-sama dengan pemimpin pelayanan wanita teritori Indonesia, Ibu Komisioner Widiawati Tampai. Baik, Ibu, kalau melihat kegiatan ini kan selama 2 hari dilaksanakan. Nah, harapan Ibu untuk pendidikan itu seperti apa dan bagaimana? Ya, harapan saya pendidikan untuk anak-anak sekolah bala keselamatan di Sulawesi Tengah secara khusus adalah bahwa jangan berhenti belajar. Generasi kita atau generasi depan bangsa ini terletak pada anak-anakku sekalian. Jadi jangan merasa saya ada di tempat yang kecil di Udik sana atau di tempat yang sunyi. Saya juga datang dari desa yang terpencil. Tapi dengan berjuang, belajar banyak, melihat masa depan, melihat ke depan, jangan melihat hari ini. Lihat ke depan, masa depan yang diberkati, masa depan yang disiapkan Tuhan. Jadi mesti belajar yang baik, belajar yang keras. Untuk guru-guru semua yang saya kasihi dalam nama Tuhan, anak-anak ini bisa sekolah, bisa belajar, bisa punya pengetahuan, bisa punya masa depan, terletak pada guru-guru juga. Jadi terima kasih untuk dedikasi, kerja keras, kerajinan untuk mengajar. Jadi kalau guru-guru ada di sekolah mengajar, pasti anak-anak dapat sesuatu. Jadi kalau guru-guru tidak ada, bagaimana anak-anak belajar? Jadi saya sangat mengharapkan guru-guru berpartisipasi untuk mendidik, mempersiapkan generasi kita. Di tahun 2045 bangsa Indonesia akan sampai pada 100 tahun untuk tahun emas, dan kita siapkan generasi emas mulai hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, sahabat Cakrawala, demikian harapan dari pemimpin pelayanan wanita teritori Indonesia, dan juga ini tentunya menjadi harapan kita semua bersama ya Bu ya. Dan tentunya untuk semua anak-anak dan juga para praktisi pengajar semuanya dapat, dan pemerintah tentunya dapat bekerja sama dengan baik. Baik, sahabat Cakrawala, demikian untuk acara kegiatan hari ini yang sudah dilaksanakan, dan tentunya besok masih akan ada kegiatan lainnya yang sama tentunya. Jadi pastikan sahabat Cakrawala tetap bersama-sama dengan Radio Cakrawala 89,2 FM. Acara ini juga tentunya berlangsung atas dukungan dari Radio Cakrawala 89,2 FM. Saya Lisa dan segenap kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih.